شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan Surabaya Mengaji. Masya Allah, serial Ramadan ini merupakan serial video seputar tema Ramadan yang insya Allah akan tayang setiap hari di channel YouTube Surabaya Mengaji. Dan di episode kali ini bersama guru kita, Ustadz Muhammad Syaputra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Baik, pemirsa sekalian, di episode kali ini kita membahas seputar sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini merupakan amal ibadah yang familiar Ustadz di bulan Ramadan. Jadi ibadah di malam hari, kemudian kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, tentu dari kita ini ingin memaksimalkan bulan Ramadan, baik di amalan siang dan amalan di malam hari Ustadz. Betul. Nah, kira-kira terkait sholat tarawih sendiri ini apa aja keutamanya Ustadz? Mungkin bisa memotivasi para pemirsa sekalian. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi keistimewaan bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan khusus untuk beribadah. Dan kemudian untuk memotivasi manusia untuk memenuhi bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah ini, Allah memberikan banyak sekali keutamaan-keutamaan ibadah yang dilakukan di kala bulan Ramadan tersebut. Salah satunya adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat malam sebetulnya, termasuk qiyamul lail, menghidupkan malam dengan melaksanakan sholat sunnah. Sebetulnya tidak jauh beda dengan pengamalan ketika kita di luar bulan Ramadan dengan istilah sholat tahajud atau yang semacamnya. Sholat yang kita lakukan di malam hari. Namun untuk melaksanakan sholat tarawih ini ada keistimewaan. Keistimewaannya apa? Kalau dilihat dari sisi tata caranya, itu sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam keadaan berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Kemudian dari sisi pengamalan jumlah rakaatnya ini tidak jauh beda dengan sholat malam. Namun ada juga yang berpendapat dari kalangan para ulama kita, apabila seseorang itu melaksanakan sholat tarawih itu dengan bacaan yang ringan, maka bisa untuk menggapai keutamaannya dengan melalui memperbanyak jumlah rakaatnya. Ya, karena tidak ada dalil yang jelas yang menyatakan adanya pembatasan dalam jumlah sholat tarawih ini. Nah, kemudian keutamaan sholat tarawih ini banyak sebenarnya. Ya, sebagaimana sholat malam, ya, qiyamul lail itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu terdapat pada ibadahnya di malam hari. Ya, ibadahnya di malam hari yaitu sholat malam. Termasuk diantaranya adalah sholat tarawih. Nah, artinya di sini kemuliaan seorang mukmin ini dia peroleh melalui jalan sholat tarawih. Ya. Kemuliaan apa yang dimaksudnya? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemuliaan kita nanti ketika di akhirat. Bahkan tidak hanya itu, kemuliaan kita untuk hidup di dunia pun juga kita bisa dapatkan dari qiyamul lail atau sholat tarawih yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian kalau kita perhatikan ya, qiyam Ramadan atau sholat tarawih ini ibadah yang luar biasa agungnya karena digandengkan dengan pengamalan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan dua ibadah ini adalah dua ibadah yang paling menonjol, yang paling terkesan istimewa ketika masuk bulan Ramadan ini, gitu ya. Di siang hari ada puasa Ramadan, di malam hari ada salat tarawih. Nah, itu menurut para ulama, sebagian para ulama seperti Imam Ibnu Rajab, itu beliau mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu Allah memberikan dua perkara yang mulia ini sebagai bentuk jihadnya seorang hamba. Ya, yaitu jihad di siang hari adalah dengan puasa di bulan Ramadan, jihad di malam hari adalah dengan menjalankan qiyamul lail atau salat tarawih. Nah, manakala ada seorang hamba yang mampu menggabungkan dua jihad ini, ya, dua amal soleh yang membutuhkan kesungguhan untuk mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang bi ghairi hisab. Pahala yang tanpa ada batasnya. Ya. Itu menurut sebagian ulama seperti dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kemudian ada beberapa hadis Nabi SAW yang lain
yang menerangkan secara khusus tentang keutamaan salat tarawih ini. Di antaranya Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan salat di malam bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kita perhatikan di sini ada dua hal yang harus mendasari qiyamul lail ya, atau qiyamul Ramadan. Pelaksanaan ibadah sholat malam di bulan Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama itu harus didasari dengan iman. Iman yang dimaksud di sini apa? Keyakinan kita kepada pelaksanaan atau keyakinan kita kepada syariat sholat tarawih itu adalah sebagai perintah Allah. Sebagai perintah Allah yang kemudian kita laksanakan. Itu didasari dengan iman. Kemudian didasari dengan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Maknanya dengan niat ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di akhirat. Manakala dua hal ini terpenuhi bagi orang yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka selain pahala yang akan diperoleh dari qiyamul lail yang dilakukan, dia akan mendapatkan keutamaan yang kedua. Apa itu? Akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, para ulama menjelaskan mengenai dosa-dosa yang terhapus karena sebab qiyamul lail ini. Ada yang mengatakan, dikatakan di situ dalam hadis itu bahwa ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni segala apa yang telah dilakukan dari dosa-dosanya. Seakan-akan di situ disebutkan secara umum. Artinya apa? Bisa saja dosa besar mencakup yang dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga para ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dihapus dari dosa-dosa melalui ibadah qiyam Ramadan ini atau sholat tarawih ini adalah dosa-dosa yang kecil gitu ya. Ala kulli hal, mau yang kecil maupun yang besar, yang namanya penghapusan dosa-dosa ini sangat luar biasa ya. Karena banyak orang misalnya melakukan dosa besar tapi dia takut sehingga dia bertobat kepada Allah, diampuni dosa besarnya. Tapi ada orang yang melakukan dosa kecil, dia meremehkan dosa kecil itu sampai banyak dia tumpuk-tumpuk, tidak dia istighfar, tidak dia taubati, dan tidak juga ada amal-amal soleh yang dia lakukan untuk bisa menghapus dosa-dosa kecil ini. Yang terjadi bagaimana? Ya dia merugi ya, dengan dosa-dosa kecilnya. Artinya mau dosa kecil yang terhapus atau dosa besar yang terhapus, kedua-duanya sangat kita perlukan untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kemudian juga dalam hadis yang lain itu Nabi menjelaskan mengenai orang yang sholat bersama imam sampai selesai. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya ya kalau seseorang itu melaksanakan sholat malam bersama imam hatta yansharif, sampai selesai, imam sampai selesai, maka dicatat baginya apa? Sholat semalam suntukan gitu ya. Kutibalahu qiyamul lailah gitu kata Nabi SAW, dicatat untuknya pahala sholat satu malam penuh. Nah, ini kan luar biasa gitu ya. Ketika seseorang melaksanakan sholat tarawih hanya beberapa rakaat saja, tidak memenuhi seluruh waktu malamnya untuk sholat tarawih, hanya sebagian malamnya, itu mendapatkan pahala seperti dia memenuhi malam-malamnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Ya. Nah, ini pahala yang sangat besar. Kemudian terkhusus ya ketika masuk 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, terutama di malam-malamnya, ini sangat ditekankan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Agar supaya apa? Agar supaya menjumpai yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Malam yang lebih baik, kata Allah, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Sehingga kalau seorang muslim itu memenuhi 10 hari yang terakhirnya itu untuk sholat tarawih, maka dia pasti akan mendapati pelaksanaan sholat tarawihnya di salah satu dari 10 malam yang dia hidupkan tersebut dengan sholat tarawih, itu akan bernilai lebih baik daripada dia melakukan sholat tarawih selama 1000 bulan. Nah, ini pahalanya sangat besar. Dan perlu kita ketahui bahwa sholat malam itu da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Artinya di sini yang namanya sesuatu yang dibiasakan itu pasti mengandung keutamaan yang sangat besar. Ya.
Ketika orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan yang lainnya itu membiasakan diri mereka itu untuk melakukan qiyamul lail, salat malam, termasuk diantaranya salat tarawih ketika di bulan Ramadan, maka ini menunjukkan bahwa salat malam itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati mereka. Karena pahalanya yang sangat besar, kemudian juga di malam hari merupakan waktu yang sangat tepat untuk bermunajat kepada Allah, sangat tepat untuk menghadirkan kekhusyuan gitu ya, sangat tepat untuk menghayati pelaksanaan ibadah-ibadah yang dilakukan di malam hari tersebut, sehingga peluang untuk meraih ya kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah SWT tentu sangat besar sekali pada saat dilaksanakannya ibadah di malam hari, terkhusus pelaksanaan qiyamul lail, atau kalau di bulan Ramadan khusus adalah sholat tarawih. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah. Jazakallah khairan Ustadz atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian, Masya Allah tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz berkaitan dengan keutamaan sholat tarawih. Semoga kita bisa semangat untuk istiqomah sholat tarawih selama bulan Ramadan ini, dan tidak hanya di awalnya saja. Terutama tadi disampaikan juga oleh Ustadz, bahkan ketika kita menghidupkan 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan, insya Allah salah satu sholat tarawih kita terhitung lebih baik dari sholat tarawih selama 1000 bulan. Demikian, jangan lupa simak serial Ramadan di episode berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surabaya Mengaji.